Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di sini bersama channel Alur Cerita. Alur cerita drama kali ini adalah tentang cerita romantis dari sekolah. Seorang guru wanita berusia 25 tahun yang sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan tunangannya. Namun, suatu hari, dia justru tertarik pada muridnya yang baru berusia 15 tahun. ごめんなさいお母さん。生徒好きになったの。Cerita diawali pada bulan April 2015 di sebuah SMP yang berada di Kanagawa, Jepang. Saat pelajaran akan dimulai, seorang guru yang bernama Suenaga Hijiri tampak memejamkan mata, sedangkan murid-muridnya hanya memandanginya dengan pandangan heran. Usai berdoa dan membuka mata, Hijiri berkata bahwa hari ini adalah peringatan hari tewasnya seorang petugas kebersihan di sekolah itu akibat tertabrak meteorit yang jatuh dari langit 1 tahun yang lalu. Namun, murid-muridnya justru menertawakannya. Seorang murid yang bernama Iwasaki Runa mengangkat tangan dan berkata bahwa berita tersebut adalah bohong. Lantas, dia menunjuk ke halaman dan mengatakan bahwa petugas kebersihan masih baik-baik saja sampai hari ini. Hijiri telah lama mendengar kabar tentang peneliti NASA yang datang tiap tahun untuk meneliti meteorit yang jatuh di sana. Namun ternyata, semua berita itu hanyalah karangan dari seorang murid yang bernama Kokonoe Junichiro. Tiba-tiba, semua dikejutkan dengan suara jatuhnya seorang murid bersama kursinya yang duduk di bagian paling belakang. Hijiri segera menghampiri murid yang bernama Kuroiwa Akira dan membantunya berdiri. Dan sepertinya, sejak saat itulah Akira mulai menyukai wali kelasnya tersebut. Adegan beralih ke rumah Hijiri yang tengah membereskan barang-barangnya ditemani sahabatnya yang bernama Chizuru, yang ternyata juga seorang guru. Dari percakapan mereka diketahui bahwa Hijiri tengah menjalani hubungan jarak jauh dengan pacarnya, Sotaro Kawai. Sotaro Kawai adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan besar yang ada di Osaka. Walaupun sudah 3 tahun berpacaran, mereka belum pernah membahas tentang pernikahan. Namun, Hijiri tidak mempermasalahkannya, karena kondisi yang terjadi sekarang adalah sesuai yang diinginkannya, yakni menjadi seorang wanita muda yang belum menikah, namun sudah dipercaya menjadi seorang wali kelas 3 di tempatnya mengajar. Hal ini membuat Hijiri sangat termotivasi dan ingin menjadi guru yang bertanggung jawab. Esok paginya di sekolah, Hijiri mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena menganggap Hijiri tidak sopan. Terlalu banyak tersebar rumor tentang Hijiri yang kurang menyenangkan. Kepala sekolah mengingatkan Hijiri bahwa sebagai guru, Hijiri harus selalu melindungi reputasi sekolah dengan semua kekuatannya. Di ruang guru, Hijiri mendapatkan lembaran kertas yang berisi ID dan password yang bisa Hijiri gunakan untuk kepentingan selama mengajar. Namun karena kecerobohannya, Hijiri menjatuhkan kertas itu dan tak lama seseorang yang belum diketahui tampak mengambil kertas tersebut. Sepulang sekolah, Hijiri melewati hamparan sawah dan bermaksud memotret matahari yang hampir terbenam. Tak lama, Akira melewatinya dan berhenti tak jauh dari tempatnya berdiri. Dari atas sepedanya, Akira juga memotret matahari yang hampir terbenam sama seperti Hijiri. Melihat Akira, Hijiri memanggil namanya. Namun, Akira hanya memandangnya sekilas dan berlalu begitu saja. Hijiri terheran-heran dengan sikap tak acuh Akira. Saat pagi menjelang, Hijiri berpapasan dengan Akira yang baru saja datang. Hijiri mengatakan tentang pertemuan kemarin dan sebagai wali kelasnya, Hijiri menanyakan beberapa pertanyaan pada Akira. Tapi,
Tiba-tiba Akira menampar Hijiri dan kemudian mendorongnya ke belakang. Akira berkata, jangan lagi membuatnya semakin kesal. Mendapat perlakuan seperti itu, Hijiri sangat terkejut dan menatap kepergian Akira dengan pandangan tak percaya atas apa yang sudah dilakukannya tadi. Saat akan memasuki kelas yang di depan pintunya bertuliskan pertemuan murid dan orang tua, Hijiri berhenti sejenak dan menarik nafas panjang, sebelum akhirnya masuk menemui seorang murid yang tak lain adalah Akira. Hari ini adalah hari konsultasi mengenai rencana kelanjutan pendidikan Akira ke depannya. Namun, karena kesibukan ibu Akira, dia tidak bisa datang, dan hanya Akira sendiri yang berkonsultasi dengan Hijiri. Setelah saling diam cukup lama, Akira menanyakan kenapa Hijiri tidak mengatakan pada semua orang bahwa Akira menamparnya. Kalau Hijiri melaporkannya, tentu saja Akira sudah dikeluarkan dari sekolah. Hijiri hanya berkata bahwa sebagai gurunya, Hijiri belum sepenuhnya mengenal Akira. Akira berkata bahwa Hijiri tak pantas menjadi guru. Namun, Hijiri menjawab bahwa menjadi guru adalah impiannya sejak kecil dan sangat menyenangkan saat tiap pagi menyapa murid-murid dan memberi salam. Dia sangat menyukai semua yang ada di sekolah ini. Tanpa diduga, Akira bertanya, apa yang Hijiri sukai dari Akira? Tak tahu harus menjawab apa, Hijiri hanya termangu menatapnya. Seusai mengajar, Hijiri mendatangi rumah ibu Akira dan menyampaikan bahwa Akira belum mengerjakan tugas tentang aspirasinya di masa depan. Ibu Akira mengatakan pada Hijiri bahwa Akira kini tengah dalam masa pemberontakannya dan meminta Hijiri memberitahukannya apabila Akira membuat kesalahan di sekolah. Sama seperti Hijiri yang mengirimkan email kepada orang tua mengenai kesalahan anak-anaknya di sekolah. Hijiri terkejut karena dia sama sekali tidak mengirimkan email apapun kepada orang tua murid. Di sini, Hijiri menyadari bahwa ada seseorang yang telah menggunakan akunnya dan membuatnya dijauhi oleh murid-murid. Keesokan harinya di sekolah, Hijiri mendapatkan ID dan password baru, dan akunnya yang lama telah diblokir. Hijiri diharuskan untuk menjelaskan pada orang tua murid tentang email yang beberapa hari lalu dikirimkan dari akunnya. Saat akhir pekan tiba, Hijiri tampak mengendarai mobilnya menuju Osaka untuk bertemu dengan Shotaro. Tak disangka, di sebuah toko, Shotaro memberikan cincin dan melamar Hijiri. Hijiri pun menerima lamarannya. Saat ini, Shotaro tengah mengajak Hijiri menghadiri pesta yang diadakan oleh perusahaannya. Di sana, Hijiri diperkenalkan dengan atasan Shotaro yang bernama Haraguchi. Haraguchi adalah seorang wanita karir yang eksentrik dan memiliki pemikiran yang berbeda dari orang lain. Selama dia bahagia dengan apa yang dilakukannya, dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Dan saat ini, dia tengah berpacaran dengan seorang wanita yang bekerja sebagai bartender. Keesokan paginya, Hijiri tampak berjalan ke rumah Akira, karena Akira tidak masuk sekolah hari ini akibat adanya insiden kebakaran yang terjadi tadi malam. Di depan rumah Akira, Hijiri bertemu dengan ibu Akira yang tampak kebingungan. Ternyata, karena dilarang membaca surat dari ayahnya, Akira pergi dari rumah dan sampai sekarang belum kembali. Akhirnya, Hijiri ikut mencari keberadaan Akira. Hingga larut malam di sebuah jalan, Hijiri menemukan Akira tengah bersepeda dalam kondisi basah kuyup. Hijiri meminta Akira untuk segera masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, Akira membacakan puisi yang pernah diajarkan Hijiri sewaktu di kelas. Hijiri sama sekali tak menyangka bahwa Akira hafal puisi yang dia ajarkan. Saat akan kembali mengendarai mobilnya, tiba-tiba Akira memegang tangan Hijiri yang berada di atas setir.
Karena tak tahu harus berbuat apa, Akira melepaskan tangan Hijiri. Akira menatap Hijiri dengan pandangan yang sulit diartikan. Dan tiba-tiba saja, Akira bergerak mendekat ke arah Hijiri seolah-olah hendak mencium Hijiri. Namun, dering di telepon Hijiri menghentikan Akira. Setelah menerima telepon yang ternyata dari Shotaro, Hijiri kembali ke dalam mobil dan mendapati bahwa Akira tak lagi ada di tempatnya. Hanya tertinggal jaket Akira di tempat duduknya. Saat pagi di sekolah, Hijiri menghampiri Akira dan memberikan tas berisi jaket Akira yang tertinggal semalam. Setelah memandangi Hijiri sejenak, tiba-tiba Akira berlari mengejar Hijiri yang telah masuk lebih dulu ke dalam sekolah. Saat Akira melihat Hijiri di jendela yang berlainan gedung, Akira memanggilnya dan mengungkapkan perasaannya pada Hijiri. Dan episode 1 pun selesai. Nantikan kisah kelanjutannya di episode 2 ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.